Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video materi kali ini saya akan menjelaskan tentang funneling audience produk herbal. Nah, produk herbal ini beda penanganan bila teman-teman main produk-produk impor ataupun produk-produk fast moving lainnya yang tidak membutuhkan funneling terlalu rumit. Kalau funneling audience produk herbal ini sedikit lebih rumit dari biasanya. Kenapa? Ya karena memang kita ingin menjangkau audiens yang lebih luas dengan produk yang tidak ganti-ganti ya. Kalau produk impor kan produknya ganti-ganti banyak. Jadi ketika satu rate tinggal ganti aja. Kalau produk herbal kan nggak bisa gitu. Nah, funneling ini sudah saya gunakan sejak dari tahun 2019 saya bermain produk herbal dengan hanya beberapa brand di market tertentu. Jadi cukup lama ya. Jadi satu produk itu bisa bisa bertahan kampanyenya hingga ada yang sudah 4 tahun, ada yang 2 tahun ini dan 3 tahun. Jadi memang jangka panjang semuanya karena saya menerapkan funneling audience ini. Dan saya nggak tahu di luaran apa juga menerapkan, tapi ini yang saya terapkan untuk produk-produk di bisnis saya. Oke, jadi sebenarnya ada dua tipe audience funnel. Yang pertama adalah audience aware dan yang kedua adalah audience unaware. Jadi ada dua ya tipe audience, itu adalah audience yang aware dan juga audience yang unaware. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah ini adalah tipe audience aware terlebih dahulu. Kenapa iklan kamu mudah saturate? Pertama, karena kamu menarget audiens yang itu-itu aja. Kedua, audiens yang siap beli produkmu. Ketiga, audiens yang sudah sadar dengan masalahnya dan dia juga udah tahu solusinya dan dia tahu bahwa produkmu itu bisa jadi solusinya buat dia. Yang keempat adalah kelebihan audiens ini adalah daya beli tinggi. Jadi audiens aware ini audiens yang memiliki daya beli yang tinggi. Tapi kekurangannya adalah persaingan yang berdarah-darah ya. Audience aware ini adalah audiens yang dia sudah sadar dengan masalahnya, dia udah tahu dengan masalahnya dan dia udah tahu produk kamu dan dia butuh produk kamu. Ini adalah audiens yang aware. Nah, audiens ini hanya 20% daripada market size di produk kita gitu. Jadi memang dia berdarah-darah karena ya kamu hanya menyangsar orang-orang yang sudah siap beli aja, orang-orang yang siap beli. Jadi ketika memang misalkan kamu menawarkan sebuah produk untuk mengatasi kolesterol, pasti di landing page itu adalah eh, produk yang manfaatnya untuk mengatasi kolesterol, manfaat-manfaat produk, benefit-benefit produk, dan lain sebagainya. Nah, audiens yang disasar dengan konten seperti ini adalah audiens yang dia sudah tahu kalau dia mengalami kolesterol. Dan dia juga udah tahu kalau dia tuh butuh obat buat mengatasi kolesterol ini. Nah, ini adalah audience aware. Audiens yang sebagian besar digunakan oleh para pengiklan. Ya, jadi mereka hanya menyasar audiens-audiens yang memang sudah aware, yang udah tahu, oh gue nih lagi kolesterol nih, gue butuh produk ini, atau oh gue nih asam lambung, gue butuh produk ini. Ini orang-orang yang audiens yang memang disasar oleh sebagian besar pengiklan. Mungkin 90%-nya menyasar produk ini, audiens ini. Makanya dia berdarah-darah banget karena begitu banyak eh, persaingannya gitu. Tapi emang daya belinya tinggi karena dia sudah sadar dengan problemnya dan produkmu sudah jadi solusi, maka dia akan beli gitu. Tapi persaingannya memang berdarah-darah. Nah, ini adalah market audience aware namanya. Yang kedua adalah tipe audience unaware. Tipe audience unaware ini adalah audience yang belum sadar kalau dia mengalami masalah tersebut gitu. Jadi misalkan kolesterol, tiba-tiba dia pusing gitu. Gua kok sering pusing ya, tiba-tiba uh, nyeri tengkuk ya. Aku kok sering nyeri tengkuk. Terus aku kok sering kesemutan. Ini kenapa ya? Ini adalah audience unaware. Audience yang dia tidak sadar dengan masalahnya, dia tidak sadar dengan problemnya. Nah, kelebihan dari audience unaware ini adalah marketnya besar.
jelas lebih besar daripada audience aware tadi. Yang kedua adalah tidak berdarah-darah. Artinya karena tidak banyak yang bermain di sini, maka kita masih bisa jualan dengan harga yang tidak banting-bantingan, tidak berdarah-darah. Nah, kekurangannya adalah kita harus mengedukasi terlebih dahulu, mengedukasi tentang penyakitnya, tentang masalahnya, baru kita bisa memberikan solusi. Nah, edukasinya dengan apa? Tentu dengan konten, ya. Tentu dengan konten. Jadi, kita bisa membuat konten yang memang mengedukasi untuk market tersebut, gitu. Nah, buat dua konten untuk dua tipe audiens. Yang pertama adalah konten untuk audience aware. Ini adalah konten yang hard sell, baik dari segi kreatifnya ataupun dari segi landing page ataupun penawarannya. Ini hard sell aja. Untuk produk untuk mengatasi kolesterol, untuk mengatasi lambung, mengatasi permasalahan wanita dan lain sebagainya. Ini hard sell aja, testimoni dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konten untuk audience unaware atau soft sell. Nah, soft sell ini meliputi gejala-gejala, tanda penyakitnya, cara pengobatan alami, baru produk. Misal, Anda mengalami nyeri tengkuk, sering kesemutan dan kebas di tangan. Nah, tahu nggak kalau itu tuh sebenarnya tanda bahwa kolesterol Anda tinggi. Nah, penyebab kolesterol tinggi ini bisa disebabkan oleh makanan, pola hidup yang tidak sehat, jarang olahraga, begadang, dan lain sebagainya, makan makanan yang berlemak, dan lain sebagainya. Itu sebagai edukasi. Nah, terus cara mengalaminya nih, cara pengobatannya yang alami, misalkan Anda bisa menjaga pola makan, Anda bisa menjaga pola hidup, Anda tidak harus begadang dan juga menjaga makanan-makanan. Nah, dan juga konsumsi suplemen untuk mengatasi permasalahan Anda. Nah, ini adalah konten yang soft sell gitu. Jadi mereka harus disadarkan dulu dengan gejala-gejala dan tanda-tanda dari penyakitnya gitu. Jadi mereka tidak tahu nih kalau mereka tuh sedang mengalami penyakit kolesterol, tapi mereka mengalami tanda-tanda gejalanya itu seperti itu. Nah, itu adalah konten untuk audiens yang unaware. Ya, jadi ada dua, konten untuk audiens aware dan juga konten untuk audiens unaware. Nah, funneling dalam iklan itu seperti apa? Kalau saya, biasanya saya membuat 2 pixel. Tapi ini balik lagi, ini adalah teknis yang teman-teman bisa gunakan ataupun tidak, tapi ini yang saya terapkan. Jadi saya menggunakan 2 pixel. Yang pertama adalah pixel iklan hard sell. Tadi untuk audience yang aware. Nah, funnelingnya sama, view content dan juga lead atau purchase. Biasanya kalau lead ini menggunakan WhatsApp ya, atau purchase form. Tapi saya biasanya rata-rata sih sekarang di WhatsApp, lebih besar di WhatsApp ya. Atau form yang memang udah matang banget audiensnya. Nah, iklan hard sell ini itu bisa kita gunakan tadi, view content dan lead atau purchase. Hanya dua event aja yang dipakai sih kalau saya. Kemudian di pixel kedua ini adalah iklan soft sell. Iklan soft sell ini bisa meliputi dari landing page dan juga kreatifnya ya. Jangan cuma salah satunya aja, tapi dua-duanya harus benar-benar mengedukasi. Nah, sama untuk eventnya yang digunakan, funneling eventnya adalah view content dan juga lead atau purchase. Ya, nah jadi penerapannya adalah view content di pixel kedua atau di iklan soft sell bisa diretarget dengan iklan hard sell. Nah, jadi kita membangun audiens dulu di iklan soft sell. Ketika mereka memang sudah teredukasi dengan konten produk kita, maka kita bisa tembak hard sell dengan apa namanya, custom audiennya itu bisa kita tembak dengan iklan-iklan hard sell. Nah, jadi funneling dalam produk herbal itu yang saya terapkan seperti ini. Jadi saya membedakan audience aware dan unaware, kemudian saya bangun untuk pixelnya, bangun untuk custom audience-nya, dan kemudian kita bisa gunakan untuk retarget dan target gitu. Jadi alhamdulillah dengan skema seperti ini bisa berjalan cukup lama dan juga cukup sustain dan juga sesuai dengan KPI dan target spending dan omset. Oke, gitu dulu untuk materi funneling kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.